Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2969. Rowan melirik Uniten dengan ekspresi muram. Aku tidak tertarik menjadi pemimpin sekte apapun. Aku ke sana hanya untuk belajar lebih banyak, itu saja. Uniten tidak menanggapinya dengan serius. Baiklah, kita lihat saja nanti saat kau mengetahui keuntungan memiliki posisi yang lebih tinggi di sekte ini. Ngomong-ngomong, lakukan gerakan ini. Ia kemudian mengakhiri gilirannya dengan mengeluarkan satu unit di sebelah kiri papan medan perang. Rowan melihat itu dan mengangguk. Tidak buruk sama sekali. Kau berhasil menyembunyikan unit ini sampai titik ini, sayang sekali aku sudah mengingat jumlah pertempuran ini di kepalaku sejak awal. Aku tahu beberapa orang hilang, jadi aku juga menyiapkan hadiah kecil untukmu. Rowan kemudian mengeluarkan unit tersembunyinya untuk menghadapi Uniten. Dia bahkan punya beberapa lagi untuk dikirim, yang terbukti penting. Pada akhirnya, Rowan adalah pemenang permainan papan medan perang kecil mereka. Namun, kali ini, butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan permainan, sangat kontras dengan apa yang dilakukan Rowan kepada semua murid muda Sekte Lin Cae. Rowan harus mengakui bahwa lelaki tua itu tahu apa yang sedang dilakukannya. Saya akui, ini adalah permainan pertama yang membuat saya bersenang-senang. Uniten merenungkan tindakan yang menyebabkan kematiannya dan tersenyum. Tidak diragukan lagi. Menyenangkan ketika kedua belah pihak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan Anda menghitung pasukan selama pertempuran di garis depan. Sangat memperhatikan detail. Jadi, bagaimana pertandingan lainnya? Rowan menggelengkan kepalanya dan bangkit berdiri. Aku akan senang melakukannya, tetapi aku sedang sibuk sekarang. Aku datang hanya karena murid sektemu bersikeras bahwa membuatmu menunggu bukanlah ide yang baik. Aku sudah memberimu permainanmu, dan sekarang aku harus pergi. Namun, tidak perlu khawatir. Aku sangat tertarik dengan sekte Lin Cae milikmu dan akan berkunjung nanti. Uniten juga bangkit. Kapal udara kita akan berangkat hari ini, begitu pula kapal udara sebagian besar kekuatan negara kita. Kau harus tinggal dan ikut dengan kami. Mungkin, Rowan mengangguk. Sayangnya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan urusanku di kota ini. Skenario terburuk, aku akan menggunakan formasi teleportasi untuk berteleportasi langsung ke sektemu. Melihat Rowan bersikeras untuk pergi, Uniten tidak memaksa lagi. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada anak itu. Tidak apa-apa juga, aku akan meninggalkan beberapa murid di kota dan memberimu nomor kontak mereka. Saat kau siap, hubungi saja mereka, dan mereka akan memberimu jalan melalui formasi teleportasi kami. Uniten berjalan keluar pintu. Ayo, aku antar kamu. Rowan mengangguk, dan keduanya berjalan melewati pesawat udara itu. Tetap saja, harus kukatakan, kau sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. Jika reinkarnasi tidak mustahil di alam semesta ini, aku akan mengatakan kau adalah seorang kakek tua dari masa lalu, kata Uniten sambil tertawa. Reinkarnasi. Rowan bingung. Aku bahkan tidak tahu itu mustahil. Uniten sudah menduganya. Itu wajar. Ini adalah topik yang hanya akan kau dengar setelah mencapai alam transisi. Bagaimanapun, Kekaisaran Werdelem membuat mustahil untuk bereinkarnasi dengan ingatan masa lalu seseorang. Begitu seseorang meninggal, terlepas dari kultivasinya, mereka tidak akan membawa ingatan apapun. Namun, jangan tanya kenapa. Aku tidak tahu. Rowan segera menghubungi Ryan. Kau mendengarnya. Ryan sudah menyiapkan beberapa hal di dalam bengkel yang baru saja disewanya. Ya, mereka membuat ingatan seseorang tidak mungkin dibawa ke kehidupan berikutnya. Tidak diragukan lagi Kekaisaran Werdelem melakukan sesuatu pada jalur reinkarnasi di dunia bawah alam semesta ini. Yah, itu bukan masalah kita. Benar, Rowan setuju. Tapi aku masih ingin pergi dan melihatnya nanti. Aku penasaran dengan dunia bawah di alam semesta ini. Ryan tidak keberatan. Tentu, kenapa tidak? Kita hanya butuh kultivasi yang diperlukan untuk memaksa pembukaan. Atau mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang mirip dengan jalan temporal kita di alam semesta lisan. Bagaimanapun, ini adalah pembicaraan untuk masa depan. Ryan melanjutkan. Meskipun begitu, itu menguntungkan kita. Bahkan jika kita melakukan banyak hal gila, tidak akan ada yang percaya bahwa kita adalah reinkarnasi. Rowan akhirnya mencapai D bersama Uniten. Saat itu,
Seorang murid sudah memberikan nomor CD murid-murid yang dikomentari Uniten sebelumnya. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa nanti di Sekte Lincae. Dia segera melompat keluar dari kapal dan terbang turun. Melihat Roan pergi, Uniten berbalik dan kembali ke kapal. Pada saat yang sama, ia menyampaikan perintah baru. Kita akan berangkat besok. Beritahu semua orang agar mereka tidak kehilangan kesempatan. Siap, Ketua Sekte. Anggota lainnya segera menerima perintah itu dan mulai menyampaikan pesan itu kepada semua murid lainnya. Dengan menggunakan koneksi jiwanya dengan Rean, Roan dengan mudah menemukan bengkel yang disewa Rean. Dia tahu bahwa bengkel itu memiliki formasi pemblokiran indera spiritual, yang memang diperlukan. Nah, Rean bisa membangunnya sendiri kalau-kalau tidak ada. Di dalam, dia melihat Rean sedang mengerjakan pedangnya. Oh, kamu di sini. Ayo, masukkan elemen gelapmu. Logam yang kubeli di pelelangan seharusnya bisa berubah menjadi senjata yang cukup bagus untuk kita di level ini. Roan melakukan apa yang diperintahkan, membantu Rean menempa bintang hitam barunya. Bintang itu tidak sebagus yang dimiliki Rean di lisan, tetapi bintang itu jelas lebih baik daripada apapun yang bisa diperoleh seorang kultivator alam inti dan penggabungan jiwa di dunia ini. Setelah pedang itu selesai, Rean beralih untuk menempa sabit bintang putih milik Roan. Namun, sebelum memulai, ia harus bertanya. Baiklah, apakah kamu masih menginginkan sabit? Aku bisa membuat apa saja di sini. Roan merenung sejenak. Sabit adalah pilihan yang bagus karena itu adalah jenis senjata yang hanya sedikit orang yang tahu cara melawannya. Bagi Roan, senjata apapun sudah cukup bagus. Buat saja sabit lainnya. Itu sudah sesuai dengan tujuannya. Sesuai keinginanmu, Rean tersenyum dan memulai pekerjaannya lagi. Bab 2970. Karena ini bukan bengkel pandai besi permata jiwa, butuh waktu lebih lama bagi Rean untuk menyelesaikan kedua senjata itu. Sinar cahaya hari berikutnya sudah mulai muncul di langit, yang sekarang jauh lebih mudah dilihat. Sangat sedikit kapal udara dari berbagai kekuatan yang masih tersisa di ibu kota, dan beberapa di antaranya terus berangkat dari waktu ke waktu. Rean mengangkat sabit bintang putih milik Roan dan mengangguk puas. Oh ya, itu benar. Asteris mengerikan. Asteris. Rean langsung melemparkannya ke Roan, yang memejamkan mata saat berkultivasi. Rean sama sekali tidak memberinya peringatan, dan kepalanya akan tertusuk jika terkena sabit. Namun, Roan menggerakkan tangannya di detik terakhir, meraih sabit hanya 1 cm sebelum mengenai matanya. Baru kemudian dia membuka matanya. Tidak buruk mengingat peralatannya. Rean mengangguk, sama sekali tidak terkejut. Benar, sejujurnya, peralatan di planet mortal ini luar biasa bagus. Lagi pula, mereka telah mengenal formasi sirkuit selama lebih dari 20.000 tahun sejak Kekaisaran Werdelem tiba. Bahkan saat ini, Anda akan kesulitan menemukan bengkel sebagus ini di lisan. Tentu saja, itu masih kalah dibandingkan dengan bengkel pandai besi permata jiwa. Rean lalu mengambil pedang bintang hitamnya dan memikirkan serangan yang digunakan Dili terhadapnya. Bahkan dengan niat pedangnya yang mengagumkan, aku menolak untuk percaya bahwa itu akan cukup untuk membelah bayi kecil ini menjadi dua. Roan bangkit dan mengacungkan sabit beberapa kali. Baiklah, jangan lupa Dili menggunakan pedang kayu dan tidak ada energi spiritual atau elemen. Jika dia melakukannya, mungkin saja senjata baru yang kau tempa ini pun tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Rean menyipitkan matanya. Kita benar-benar perlu mengunjungi sekte pemecah dunia. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang niat pedang Dili? Roan sudah memikirkannya sejak lama. Dulu, sepertinya SWOT intent miliknya telah menghilang. Namun, setelah memikirkannya, saya yakin SWOT intent itu hanya terkonsentrasi di dalam pedang kayunya. Fakta bahwa ia dapat menggunakan SWOT intent tingkat keempat dengan pedang kayu tanpa merusaknya sudah cukup mengesankan. Namun, ia melangkah lebih jauh. Mungkin triknya adalah memusatkan weapon aura ke satu titik sebanyak mungkin. Rean juga memikirkannya dan mengaktifkan aura pedangnya. Selama pertarungan di panggung, Rean harus berubah menjadi pedang biasa setelah ia mulai menggunakan tahap ketiga dari SWOT intent. Itu karena ia tidak dapat mencegah pedang kayu itu patah jika ia menggunakan tahap ketiga dengannya. Namun, Dili dapat melakukannya, menunjukkan perbedaan antara si kembar dan dirinya. Menurutku, ini bukan tentang memusatkan semuanya ke satu titik. Bagaimanapun,
Itu akan membuat satu bagian senjata lebih kuat sementara sisanya akan menderita. Roan harus mengakui bahwa kata-kata Ryan masuk akal. Aura sabit kemudian mulai memasuki sabit, tetapi alih-alih berkonsentrasi pada satu titik, Roan menciptakan garis di dalam sabit dengan aura sabit. Seperti ini. Ryan punya ide yang sama dan menciptakan garis yang sama di bagian tengah pedangnya. Nampaknya SWOT Intent juga telah menghilang. Kita hanya bisa tahu jika kita mencobanya. Tanpa berpikir dua kali, Ryan dan Roan saling menyerang dengan senjata masing-masing. Namun, mereka tidak menggunakan energi atau elemen kultivasi apapun. Bagaimanapun, mereka mencoba meniru apa yang dilakukan Dili di pesawat udara. Asteris dentang. Asteris. Sepotong sabit dan pedang beterbangan, membuat Ryan terkejut. Itu tidak terduga. Senjataku seharusnya tidak selemah ini. Tidak, Roan menegaskan. Masalahnya adalah konsentrasi weapon intent di dalamnya membuat tepis kite dan SWOT tidak terlindungi. Ide kami untuk membuat garis weapon aura yang terkonsentrasi di dalam senjata jelas bukan jawaban yang tepat. Ryan menghela napas dan mengambil sabit Roan darinya. Sabit itu hanya serpihan kecil, jadi dia bisa memperbaikinya. Kita akan punya lebih banyak kesempatan setelah aku bertemu dengan Dili. Biarkan aku memperbaiki senjatanya, lalu kita bisa meninggalkan tempat ini. Roan duduk sekali lagi dan mulai berbicara tentang langkah selanjutnya. Alam cahaya matahari seharusnya dibuka segera setelah festival di ibu kota berakhir. Ryan mengerti. Kami sepakat dengan Clifton untuk menemuinya di pintu masuk. Kami akan bergabung dengan Parton Sek kali ini. Roan mendengus. Sepertinya mereka tidak memberi Clifton pilihan lain selain membantu mereka. Yah, aku ragu Clifton akan menjadi satu-satunya Sun Urpin yang hadir. Sitian yang kita lihat di pelelangan itu kemungkinan besar juga ada di sana. Jadi, kita tidak akan pergi ke Sekte Pemecah Dunia atau Sekte Lincai untuk saat ini, kan? Ryan bertanya balik. Roan mengangguk. Kami mempelajari tentang apa yang disebut batu Werdelem Surgawi. Menurut informasi, Anda tidak dapat menerobos ke alam Tempering Void tanpa benda seperti itu. Sistem kami berbeda dari batu Werdelem, jadi kami mungkin tidak membutuhkannya. Namun, kami tidak tahu. Bagaimanapun, kami mungkin membutuhkan batu Werdelem Surgawi. Asteris mengerikan. Asteris. Ryan melemparkan kembali sabit Roan kepadanya. Kalau begitu sudah diputuskan. Alam cahaya matahari. Roan segera menyimpan sabit itu dan mengeluarkan 2 botol. Ini, warna rambut dan mata baru. Mari kita ubah penampilan kita sebelum keluar dari bengkel ini. Keduanya langsung mengaktifkan teknik transformasi tubuh Ryan, mengubah struktur tubuh dan wajah mereka. Setelah itu, Pil Roan memastikan ciri khas mereka, yaitu rambut hitam pekat dan seputih salju, tidak muncul lagi. Saat keluar dari bengkel pandai besi, beberapa indera spiritual langsung melewati mereka. Benar saja, masih ada beberapa mata yang mengawasi si kembar. Namun, Ryan dan Roan tidak peduli. Saat ini, mereka adalah 2 orang yang sama sekali berbeda dengan kultivasi alam formasi inti yang sederhana. Indera spiritual itu hanya bertahan sedetik sebelum menghilang. Orang-orang yang mencoba mengawasi mereka akhirnya mengira si kembar masih berada di bengkel. Yang terpenting, Ryan menyewa bengkel selama 3 hari, dan masih ada 2 hari lagi. Sampai waktu itu berakhir, semua orang yang menunggu si kembar akan mengira mereka ada di dalam. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan dan Roan membayar formasi teleportasi lain dan meninggalkan ibu kota tanpa diketahui siapapun. Tujuan mereka selanjutnya, alam cahaya matahari. Bab 2971. Alih-alih pergi ke pintu masuk alam cahaya matahari seperti yang mereka setujui dengan Clifton, si kembar memutuskan untuk menemui Clifton di menaranya terlebih dahulu. Mungkin mereka bisa pergi bersama dari sana. Namun, ketika mereka sampai di sana, sudah ada pesawat udara yang berhenti di atas menara. Sepertinya Sekte Parton datang untuk menjemput Clifton lebih dulu, kata Ryan, melihat lambang di sisi pesawat udara itu. Di menara, Clifton sedang berbicara dengan Valatis, orang yang sama yang datang menemuinya saat pertama kali si kembar itu bersamanya. Dan itulah rencana awalnya. Kami akan mencoba menjaga jarak dari kekuatan lain dan menempuh jalan kami sendiri saat kesempatan itu tiba. Clifton tidak keberatan. Ide Sekte Parton adalah menggunakan Clifton untuk mencari batu Werdelem Surgawi sendiri. Kekuatan lain kemungkinan besar akan memiliki Sun Urpins mereka sendiri.
Kemungkinan besar mereka juga tidak ingin tinggal bersama terlalu lama. Baiklah, seperti yang kukatakan, dua temanku akan menemaniku kali ini. Itu akan membuatku merasa lebih aman di tengah-tengah semua ahli sekte Anda. Mereka seharusnya menungguku di pintu masuk alam cahaya matahari. Falatis sudah tahu itu. Tidak apa-apa. Selama mereka tidak menghalangi kita, mereka dipersilakan bergabung dengan kita. Namun, kita tidak akan melindungi mereka. Kesepakatan kita hanya denganmu. Itu sudah diduga, Clifton merasa puas. Sebenarnya kalian tidak perlu menemui kami di sana. Saat itulah terdengar suara menggema dari pintu keluar puncak menara. Clifton dan Falatis melihat ke arah itu dan melihat Ryan dan Rowan mendarat di peron. Indra spiritual Falatis segera memeriksa kedua anak muda itu, melihat bahwa mereka hanyalah ahli inti tahap akhir dan alam penggabungan jiwa. Jelas, level seperti itu tidak menjadi masalah baginya, apalagi para ahli tingkat tinggi dari Parton. Ryan dan Rowan memiliki penampilan yang berbeda, jadi tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah saudara kembar kali ini. Apakah mereka berdua temanmu? Clifton sedikit bingung. Bagaimanapun, Ryan dan Rowan terlihat sangat berbeda kali ini. Jangan khawatir, kami hanya menggunakan penampilan yang berbeda. Ryan segera berkomunikasi melalui indera spiritual. Lagi pula, penampilan kami sebelumnya terkait dengan klan Gondel. Lebih baik aman daripada menyesal. Clifton mendesah lega. Ya, mereka adalah teman-temanku, Tom dan Jerry. Tom dan Jerry. Itu nama-nama yang tidak biasa, Falatis tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Ryan mengangkat bahu. Baiklah, senior, kau harus mengadu kepada orang tua kami tentang hal itu, sayang sekali mereka sudah meninggal. Bagaimanapun, senang bertemu denganmu. Aku Jerry, dan saudaraku di sini adalah Tom. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kami bisa bergabung dengan Parton Sek dalam ekspedisi ke Sunlight Realm ini. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Falatis kemudian bangkit dan tersenyum kepada mereka berdua, merasa sangat puas dengan kata-kata Ryan. Jangan sebutkan itu. Seperti yang kukatakan kepada temanmu ini, kami akan mengizinkanmu bergabung dengan kami sehingga dia bisa merasa lebih tenang. Namun, jika keadaan memburuk, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menyelamatkanmu. Sebaiknya kau sangat berhati-hati. Kami paham bahwa ini berisiko, Ryan mengangguk. Namun, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Risikonya sepadan. Falatis mulai berjalan keluar dari menara sambil berbicara. Begitulah seharusnya seorang kultivator sejati. Ngomong-ngomong, Clifton dan aku sudah selesai bicara di sini. Bergabunglah dengan kami di pesawat udara dan biarkan Clifton menjelaskan kepadamu apa yang akan kami lakukan di sana. Baik, senior, Ryan cepat-cepat menyetujui. Clifton, Ryan, dan Rowan kemudian terbang ke pesawat udara bersama Falatis, memasuki ruangan yang telah dipersiapkan. Di dalam, si kembar memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Clifton melalui indera spiritual. Maaf karena datang ke menara lebih dulu. Kami hanya ingin memastikan semuanya masih baik-baik saja sebelum pergi ke alam cahaya matahari. Clifton tidak melihat masalah dengan itu. Jangan khawatir. Jadi, inilah yang saya diskusikan dengan Falatis. Tentu saja, mungkin ada lebih banyak hal yang tidak dia ceritakan kepada saya, jadi tetaplah waspada. Clifton kemudian menjelaskan bagaimana Sekte Parton akan bertindak begitu berada di alam cahaya matahari. Faktanya, Ryan dan Rowan telah mendengarnya karena indera spiritual mereka dapat melangkah lebih jauh daripada Falatis. Mereka mendengar seluruh percakapan itu dan hanya menunggu Clifton mengulangi kata-kata yang sama. Pendekatan yang cukup normal, Rowan akhirnya berbicara. Karena mereka memilikimu, mereka mungkin memiliki keuntungan. Namun, aku merasa sulit untuk mengerti mengapa mereka mengirim seorang ahli alam suci yang sederhana untuk menjemputmu, Clifton. Seseorang sepertimu seharusnya cukup penting untuk ekspedisi ini. Clifton memikirkannya. Aku tahu, kan, karena mereka tidak begitu mementingkanku, kemungkinan besar mereka punya Sun Urpin lain yang lebih kuat untuk membantu mereka. Kemungkinan besar aku adalah rencana cadangan. Ini bagus untuk kita, sela Ryan. Lagi pula, apa gunanya bepergian dengan Parton Sek? Kita hanya akan mendapatkan sisa-sisanya. Begitu kesempatan itu datang, kita akan berpisah dari Parton dan menempuh jalan kita sendiri. Kau setuju, Clifton?
Clifton khawatir. Apakah itu baik-baik saja? Maksudku, akan ada banyak ahli tingkat tinggi dalam ekspedisi ini karena kemungkinan ada batu Werdelem surgawi di sana. Tidak diragukan lagi, para pemimpin dari 14 kekuatan, semua ahli alam transisi, akan ada di sana, termasuk para tetua mereka. Semua orang menginginkan batu Werdelem surgawi. Jika kita benar-benar terpisah dari Sekte Parton dan akhirnya bertemu dengan salah satu kekuatan itu, kemungkinan besar kita akan selesai. Bergabung dengan Sekte Parton juga tidak menjamin keselamatan, Rowan menggelengkan kepalanya. Apa kau lupa bagaimana Sekte Parton bersikap terhadap temanmu? Mereka terkenal suka memerintah. Kemungkinannya, begitu kita menemukan apa yang mereka butuhkan, mereka akan menyingkirkan kita untuk menjaga rahasia ini. Clifton tersenyum pahit. Terkutuklah jika kau melakukannya dan terkutuklah jika kau tidak melakukannya. Namun, bukan berarti aku sepenuhnya percaya pada kalian berdua, tahu. Bab 2972. Rowan mengangguk dengan ekspresi puas. Aku akan menganggapmu idiot jika kau melakukannya. Kami juga tidak mempercayaimu. Meskipun begitu, kau memiliki kesempatan dengan sekelompok ahli alam transisi dan di bawahnya dari Parton dan kesempatanmu dengan Jerry dan aku, dua ahli alam inti dan fusi jiwa. Ryan juga menambahkan sesuatu yang lain. Lagi pula, aku cukup yakin kita bisa menjauh dari para ahli dari kekuatan lain. Aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu. Sekali lagi, terserah padamu apakah kau percaya atau tidak. Clifton tidak perlu banyak berpikir tentang hal itu. Kurasa aku akan mengambil risiko bersamamu. Sial, aku bahkan tidak berencana untuk memasuki alam cahaya matahari, tetapi kurasa aku tidak punya pilihan lain karena Sekte Parton mendesakku. Mari kita berharap aliansi yang membuahkan hasil, Ryan tersenyum saat berbicara. Setelah itu, si kembar dan Clifton mendiskusikan beberapa hal lagi sementara pesawat udara itu menuju pintu masuk alam cahaya matahari. Pada suatu saat, mereka keluar dari dek, menyadari bahwa ada hal-hal yang mulai menarik. Jika Anda mengira ada banyak kapal udara selama festival ibu kota Rusbaf, maka Anda perlu berpikir dua kali. Semakin banyak kapal udara yang menuju alam cahaya matahari, semakin banyak kapal udara yang muncul. Pada suatu saat, bahkan menjadi sulit untuk bepergian tanpa menyebabkan kecelakaan. Beberapa kapal udara akhirnya bertabrakan atau bertabrakan satu sama lain di sana-sini, tidak ada yang mau mengalah sedikit pun. Nah, itu pemandangan yang sangat hidup. Hahaha, Ryan tertawa saat melihat semuanya. Untungnya, Sekte Parton adalah salah satu dari 14 kekuatan, jadi tidak ada kapal udara lain di sekitar yang mencoba menimbulkan masalah bagi mereka. Rowan melihat beberapa emblem di pesawat udara lainnya. Beberapa di antaranya berasal dari sekte, klan, atau organisasi lain dari luar negara Rusbaf. Batu Werdelem surgawi itu benar-benar tampak memikat. Memang, 14 kekuatan dari negara Rusbaf bukan satu-satunya yang datang. Banyak kekuatan dari negara lain juga mendengar tentang pembukaan alam cahaya matahari dan khususnya tentang batu Werdelem surgawi. Ryan dan Rowan dapat merasakan, dengan keterampilan pengendalian indera surgawi mereka, lebih dari 100 indera spiritual di alam transisi. Namun, jumlah kapal udara terus meningkat. Akhirnya, mereka melihat gunung megah di kejauhan. Meskipun malam sudah dekat, cahaya di sekitarnya malah semakin terang. Valatis juga keluar dari kamarnya dan melihat ke arah gunung. Kita masih ratusan kilometer jauhnya, tapi gunung itu sudah terlihat sebesar ini. Aku selalu merasa terkesan setiap kali melihatnya. Tidak lebih dari 4 gunung di benua kita yang sebesar itu. Apakah itu pintu masuk ke alam cahaya matahari, senior? Tanya Ryan penasaran. Valatis mengangguk, merasa dalam suasana hati yang baik. Itulah tempat di mana pintu masuk dapat ditemukan. Kita akan segera berhenti di perbatasan gunung karena energi sinar matahari akan menjadi terlalu kuat untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh. Hati-hati, alam sinar matahari melahirkan banyak binatang sinar matahari, makhluk dengan energi sinar matahari murni yang menyerang apapun secara naluriah. Makhluk yang menuju perbatasan alam sinar matahari tidak begitu kuat, tetapi mereka bisa menjadi masalah jika banyak yang berkumpul sekaligus. Kami mengerti, senior, Ryan cepat-cepat menyetujui. Rowan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan hal lain. Di mana pintu masuk ini? Di sana, Clifton tiba-tiba menyela, mengarahkan sayap halusnya ke suatu titik tertentu di kaki gunung di kejauhan.
Rowan menggunakan energi spiritual di matanya untuk melihat lebih baik. Setiap orang yang melihat gunung itu dapat melihat warna kuning cerah yang mengelilinginya dari segala arah. Tidak diragukan lagi itu adalah energi cahaya matahari yang membuat gunung itu tetap dalam keadaan terang benderang tanpa henti. Namun, konsentrasinya tampak sedikit lebih rendah di dasar gunung tempat Clifton menunjuk. Itu hampir tidak terlihat karena ukuran gunung itu sendiri. Setelah beberapa saat, pesawat udara mereka bergabung dengan beberapa ratus orang dari Sekte Parton. Jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah pesawat udara yang pergi ke ibu kota, yang dapat dimengerti. Sekte Parton tidak akan membawa semua pengikutnya untuk memasuki wilayah yang berbahaya seperti itu. Telah disepakati sebelumnya bahwa hanya mereka yang berada di alam inti dan fusi jiwa atau di atasnya yang dapat ikut serta, dan mereka juga harus dipilih. Hal yang sama juga berlaku untuk 14 kekuatan lainnya. Namun, karena kedatangan banyak kekuatan lain dari negara lain, jumlah total kapal udara masih jauh lebih tinggi daripada konsentrasi pada saat festival. Valatis kemudian terbang dan pindah ke pesawat udara lain tempat ia dipanggil, meninggalkan Clifton dan si kembar di belakang bersama beberapa murid lainnya. Indra spiritual si kembar dengan mudah menyelimuti pesawat udara Parton Sek, memeriksa mereka yang hadir. Benar saja, ada Sun Urpin lain di airship lainnya, komentar Rowan. Ryan menepuk-nepuk Clifton. Sekadar informasi, Valatis menerima hadiah karena menemukan Sun Urpin lain untuk ikut dalam perjalanan. Apakah dia berkomentar? Clifton menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia akan memberitahuku apapun. Tetap saja, bagaimana kau bisa melihat sejauh itu? Bukankah indera spiritualmu agak terlalu menyimpang dari norma? Apakah itu mengganggumu? Ryan bertanya balik sambil tersenyum. Itu bukanlah jawaban yang dicari Clifton, tetapi dia tidak memaksa. Lupakan saja, mungkin ini adalah berkah. Setidaknya kita bisa menghindari lebih banyak bahaya dengan kekuatan spiritualmu. Indra, dia segera mengganti topik pembicaraan setelah itu. Bagaimana dengan Sun Urpins yang lain? Rowan memeriksa. Ada 7 yang selevel denganmu, tahap 6. 3 di tahap 7 dan 1 di tahap 8. Dan itu hanya di pesawat udara Parton Sek. Indra spiritualku tidak bisa menjangkau lebih jauh untuk memeriksa yang lain, tetapi ada lebih banyak Sun Urpin di sekitar. Mungkinkah ada Sun Urpin dari alam transisi di sini? Clifton bertanya-tanya. Sejauh yang aku lihat, hanya ada 1 di tahap 9. Tahap 9 setara dengan ahli alam transformasi elemental. Setelah tahap 9, para roh bergabung dengan alam kultivasi yang sama seperti semua ras lainnya, alam transisi. Namun, aku tidak dapat melihat siapapun di tingkat itu, Rowan. Dijelaskan. Begitu ya? Clifton masih penasaran. Dengan tingkat kultivasi Ryan dan Rowan, seharusnya mustahil bagi mereka untuk melihat tingkat kultivasi para ahli tingkat tinggi seperti itu, tetapi mereka berhasil. Yah, mereka mungkin hanya bicara omong kosong, pikirnya dalam hati. Asteris gemuruh. Tiba-tiba, wilayah itu mulai bergetar, yang berlangsung beberapa detik. Setelah berhenti, konsentrasi energi sinar matahari di pintu masuk berkurang sedikit lagi. Pintu masuk semakin dekat dan semakin dekat untuk dibuka. Tidak akan butuh waktu lama sekarang. Bab 2973. Valatis kembali ke pesawat beberapa saat kemudian, memanggil Clifton dan si kembar untuk berbicara. Ia tampak dalam suasana hati yang sangat baik, meskipun ia tidak mengatakan mengapa ia seperti itu. Yah, si kembar sudah memberitahu Clifton tentang hal itu. Jadi, pembukaannya akan segera terjadi sekarang. Kita akan berkumpul di depan pintu masuk alam cahaya matahari dalam beberapa menit. Jika ada hal lain yang harus kalian persiapkan, lakukan sekarang. Clifton menggelengkan kepalanya, melihat banyak ahli terbang turun dari pesawat udara yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kami sudah siap saat meninggalkan menaraku. Kami bisa turun sekarang. Bagus. Valatis mengangguk. Ayo bergabung dengan pasukan Sekte Parton. Valatis berada di barisan depan sementara Clifton dan si kembar mengikuti tepat di belakang. Beberapa murid lain dari kapal yang sama juga datang bersama-sama. Meskipun pintu masuknya tampak kecil dari jauh, namun dari dekat tidak demikian. Pintu itu tampak seperti lubang di penghalang energi sinar matahari yang memanjang hampir 5 km. Namun, bahkan 5 km ini tampak kecil di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di depannya.
Para pengikut Sekte Parton mengambil tempat di dekat pusat tempat kekuatan lain yang memiliki kekuatan serupa berada. Yang lainnya yang tidak begitu berpengaruh pergi ke samping. Ryan dan Roan dengan cepat mengenali beberapa ahli dari kekuatan lain. Uniten dari Sekte Lin Chae, Amelia dan Karev dari keluarga kerajaan Rusbuff, Dili dari Sekte Pembelah Dunia, mereka dan banyak pemimpin lainnya berkumpul di sana bersama para ahli lain dari luar negeri. Grandel, ketua Sekte Parton, bergabung dengan para pemimpin organisasi lain di garis depan sementara yang lain hanya menonton. Kalian tidak punya malu. Ini adalah wilayah negara Rusbuff, tapi kalian malah menunjukkan wajah kalian di sini. Grandel tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada para ahli dari luar. Seorang wanita tua bernama Susana mendengus menanggapi. Kita sedang membicarakan tentang batu surgawi Werdelem. Jangankan Rusbuff, aku akan pergi ke wilayah binatang iblis jika itu berarti aku bisa mendapatkannya. Dia adalah pemimpin sebuah organisasi bernama Harta Karun Huwester dari negeri yang jauh, Zana Huwester. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu ahli terkaya di sini, tetapi bahkan dia tidak dapat menggunakan uangnya untuk membeli batu surgawi Werdelem. Kalian orang-orang dari Rusbuff tidak akan berbeda. Potari Dian, kepala klan Dian dari negara tetangga, Turali, ikut dalam percakapan. Jika berita tentang batu Werdelem surgawi yang muncul di negara Turali kami tersebar, kalian semua akan mengetuk pintu kami tanpa ragu. Jangan saling bermusuhan secepat ini, iya. Amelia, Ratu Rusbuff, berbicara. Ia kemudian menatap seorang pria beberapa meter jauhnya dengan wajah anggun. Lama tidak bertemu, Tiu. Kudengar kau punya keturunan yang cukup berbakat yang ingin kau jadikan raja baru. Selamat untuk keluarga lalesmu. Tiu tak kuasa menahan senyum lebar. Keturunannya memang sangat menjanjikan. Ratu Amelia bercanda. Anak itu masih baru dan masih harus banyak belajar. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, kebanggaan di balik perilakunya terlihat jelas. Bagaimana denganmu, teman Hodart? Organisasimu tidak peduli dengan garis keturunan, jadi akan lebih mudah untuk menemukan penerus yang layak untuk mengambil alih di masa depan, bukan? Hodart, presiden organisasi Luvel, yang mengkhususkan diri dalam harta karun pembentukan sirkuit. Mereka juga merupakan kekuatan pengendali negara Dokax, mirip dengan keluarga kerajaan dalam hal ini. Aku masih muda, jadi mengapa aku harus mencari penerus? Bahkan jika perlu, aku akan menyerahkan tugas ini kepada bawahanku. Tetap saja, siapa tahu. Jika aku berhasil mendapatkan batu Werdelem surgawi, maka aku tidak akan tinggal lama di planet ini. Dalam hal itu, aku mungkin benar-benar membutuhkan penerus. Beberapa mata menyipit. Jika ada batu Werdelem surgawi, jumlahnya tidak akan lebih dari 1, milik Sun Urpin. Akan menjadi keajaiban jika lebih dari 1 dapat ditemukan di dalamnya. Pertama-tama, mungkin tidak akan ada batu Werdelem surgawi sama sekali. Di sisi lain, Dili dari Sekte Pembelah Dunia mengabaikan semua itu. Dia hanya memegang gagang pedangnya, tampak siap untuk memotong apapun yang menghalangi jalannya jika perlu. Namun, seseorang masih datang untuk berbicara dengannya. Dili, bagaimana perkembangan niat pedangmu sejauh ini? Dili melirik pria itu, seseorang bernama Kruwen. Dia adalah master sekte dari Sekte Trogran. Jika Sekte Pembelah Dunia adalah Sekte Pedang Rusbuff, maka Sekte Trogran memegang posisi yang sama di negara Yavivis. Dili dan Kruwen juga memiliki kisah bersama, jadi tidak mengherankan melihat Kruwen mendekati pria itu. Itu bukan urusanmu, kata Dili dengan ekspresi muram. Tapi aku bisa memberimu contoh bagaimana kau melewati jalanku nanti. Tapi kurasa kau tidak akan menyukainya. Hahaha. Kruwen tertawa menanggapi. Kau benar-benar tidak pernah berubah, Dili. Baiklah, aku jadi semakin ingin bertemu denganmu sekarang. Aku ingin melihat seberapa banyak yang berhasil kau pahami setelah demonstrasi Spear Intent dari Divine Realm. Dili bukan orang bodoh. Dia tahu Kruwen tidak lebih buruk dari dirinya sendiri dalam hal ilmu pedang, jadi Kruwen jelas-jelas juga meningkatkan ilmu pedangnya. Percakapan serupa dari semua pakar alam transisi puncak ini dapat dilihat dalam kelompok ini. Beberapa memiliki dendam lama, yang lain tampaknya berhubungan baik. Meskipun demikian, satu hal yang pasti. Jika batu Werdelem surgawi muncul, mereka akan bertarung mati-matian dengan kawan maupun lawan untuk mendapatkannya. Asteris gemuruh. Asteris. Tiba-tiba, wilayah itu mulai bergetar lagi, dan energi sinar matahari di pintu masuk bergeser sekali lagi. Namun, kali ini,
tidak berhenti di situ. Energi itu terus berkurang dengan kecepatan yang lambat namun stabil. Dalam waktu beberapa menit, kekuatannya akan cukup lemah bagi para ahli pertama untuk masuk. Bab 2974. Ada alasan bagi mereka yang berada di alam transisi untuk berada di depan. Mereka lebih kuat dan dapat menahan lebih banyak energi sinar matahari sendiri. Tentu saja, mereka akan dapat masuk sebelum yang lain dengan kultivasi yang lebih rendah selama mereka menghabiskan sebagian energi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sitian, salah satu ahli alam transisi segera memanggil Sitian, Sun Urpin yang sama yang memperdagangkan Enchanted Moon Gel dengan si kembar. Sitian berada di tahap 8, setara dengan ahli alam Sein. Dia berhenti di samping ahli alam transisi, sudah menduga hal ini. Senior Narlo, aku di sini. Narlo memodifikasi dan menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi Sitian. Sebagai Sun Urpin, Sitian jauh lebih tahan terhadap energi sinar matahari daripada ras lainnya. Namun, ia harus setidaknya berada di tahap 9 untuk dapat mengikutinya tanpa bantuan Narlo. Karena ia masih di tahap 8, perbedaan dalam kultivasi masih memudahkan Narlo untuk melawan. Bagaimanapun, Narlo adalah ahli alam transisi puncak. Aku mengandalkanmu. Setelah itu, beberapa Sun Urpin lainnya muncul di depan. Dari kelihatannya, semua orang membawa Sun Urpin mereka sendiri untuk membantu mereka. Tentu saja, Sun Urpin tahap 8 bergabung dengan para ahli alam transisi. Bagi Sun Urpin dengan kultivasi yang lebih rendah, mereka perlu masuk nanti bersama para kultivator yang lebih lemah. Saat itulah Sun Urpin tertentu mendarat di pihak Zana Huester. Jangan lupakan kesepakatan kita. Zana tersenyum tipis. Tentu saja, Philo. Jika seseorang memiliki sumber daya untuk mendapatkannya untukmu, orang itu adalah aku dan tokoh harta karun Huesterku. Zana juga berada di alam transisi puncak, tetapi dia tidak menutupi Sun Urpin itu dengan energi spiritualnya. Para ahli alam transisi lainnya melirik Sun Urpin. Itu adalah satu-satunya Sun Urpin tahap 9 yang datang untuk perjalanan ini. Kekuatannya setara dengan seorang kultivator alam transformasi elemental, hanya satu alam di bawah alam transisi. Dia tidak membutuhkan perlindungan Zana karena dia dapat menahan energi sinar matahari sendiri. Itu tidak diragukan lagi memberi Zana keuntungan karena dia dapat fokus sepenuhnya pada dirinya sendiri. Itu belum semuanya. Ini adalah alam yang diselimuti energi sinar matahari yang kaya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Sun Urpins atau ras lain yang diuntungkan oleh sinar matahari akan jauh lebih kuat di sini. Para ahli alam transisi tidak perlu khawatir tentang Sun Urpins tahap 8 dan di bawahnya. Namun, Philo tidak bisa diremehkan di tempat ini. Akhirnya, energi sinar matahari mencapai level yang dapat dilawan oleh para ahli alam transisi, jadi mereka semua melesat ke jalan sambil menarik Sun Urpins mereka. Mereka adalah orang-orang pertama yang menghilang di dalam alam sinar matahari. Selama beberapa menit berikutnya, para ahli alam transisi pada tahap kultivasi yang lebih rendah juga masuk setelah energi sinar matahari menjadi cukup tertahankan. Melihat itu, Clifton tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jadi, kelompok mana yang akan kita masuki, Valatis? Valatis tidak tampak khawatir. Ia sudah mendapatkan hadiahnya, jadi apapun yang terjadi di alam cahaya matahari tidak terlalu berarti baginya. Tujuan utamanya adalah untuk tetap hidup dan, jika memungkinkan, memperoleh beberapa harta dan sumber daya. Para ahli alam transisi, tentu saja, adalah kelompok terdepan. Sedangkan kami akan menjadi yang ketiga. Para ahli di alam transformasi elemental seharusnya menjadi yang berikutnya. Valatis benar. Sun Urpins tahap 7 bergabung dengan berbagai kekuatan yang memiliki ahli alam transformasi elemental. Begitu energi berada pada konsentrasi yang tepat, mereka juga masuk bersama Sun Urpins mereka. Tidak sampai 1 jam kemudian konsentrasi energi sinar matahari menjadi cukup rendah bagi kelompok Valatis untuk mencobanya. Namun, Valatis bukanlah pemimpin kelompoknya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita bernama Rihanna, seorang ahli Saint Realm di tahap puncak. Clifton, kemarilah, serunya cepat-cepat. Clifton terbang ke sisinya, melihat ke arah pintu masuk. Ryan dan Rowan jelas mengikutinya. Rihanna melirik si kembar. Dia mendengar tentang perjanjian untuk meyakinkan Clifton agar masuk bersama mereka, tetapi dia tetap tidak menyukainya. Ryan dan Rowan, atau Tom dan Jerry, hanyalah bocah core dan soul fusion realm.
Dia perlu menghabiskan banyak energi spiritual untuk melindungi mereka. Kalian berdua harus menunggu untuk masuk bersama kelompok keempat. Oh, tidak perlu khawatir tentang kami, Ryan segera menengahi. Kami akan mengikuti Clifton sesuai dengan evolusi kami sendiri. Rihanna menyipitkan matanya sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Jika Tom dan Jerry ingin mati lebih awal, maka itu lebih baik. Dia tidak akan menghabiskan energinya untuk melindungi mereka. Namun, Clifton khawatir. Kita bisa bertemu nanti di dalam. Kau tidak perlu terburu-buru. Jangan khawatir, Ryan menjawab tanpa rasa takut. Aku tidak dapat menahan konsentrasi energi sinar matahari yang sama seperti para ahli alam transisi dan alam transformasi elemental. Namun, energi sinar matahari yang dapat ditahan oleh para ahli alam Sein seharusnya tidak menjadi masalah bagi aku dan saudaraku. Clifton tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jika keadaan menjadi terlalu sulit, dekati aku. Aku bisa menggunakan sedikit energiku untuk membantu kalian berdua. Terima kasih, Ryan tersenyum setelah mendengarnya. Sejujurnya, Ryan dan Rowan bisa saja masuk jauh lebih awal, bersama dengan para ahli alam transformasi elemental. Apa itu energi sinar matahari? Pada dasarnya itu adalah energi yang Anda juga bisa menyebutnya sebagai cabang dari elemen api dan itu tidak sepenuhnya salah. Siapa lambang energi yang jelas? Itu adalah Ryan. Energi sinar matahari memengaruhinya bahkan lebih sedikit daripada yang memengaruhi Sun Urpins. Jika Ryan berada di alam jiwa baru lahir, dia yakin dia bisa mengikuti para ahli alam transisi di kelompok pertama. Akhirnya, waktu mereka tiba. Rihanna hanya bertanggung jawab atas satu dari beberapa kelompok Parton Sek. Kelompok lain juga memiliki Sun Urpins dengan level yang lebih rendah. Meskipun demikian, dia hanya perlu peduli dengan beberapa puluh rekan Sein Realm dan di bawahnya. Ayo pergi. Dia langsung melompat ke pintu masuk, menarik Clifton bersamanya. Ryan dan Rowan jelas mengikuti bersama yang lain. Tidak diragukan lagi kelompok ketiga jauh lebih besar karena ribuan ahli Sein Realm dan di bawahnya segera menyusul. Sesaat kemudian, mereka semua muncul di dalam jalan masuk alam cahaya matahari. Semuanya begitu terang sehingga para ahli terpaksa menggunakan sebagian energi spiritual mereka untuk melindungi mata mereka, kecuali Ryan dan para Urpin matahari. Bab 2975. Ryan menatap Rowan, yang tampak tidak senang. Apakah tempat ini terlalu buruk untukmu? Rowan meliriknya. Pada dasarnya aku Yin murni, apa kau lupa? Tempat ini jelas lebih memengaruhiku daripada dirimu. Tapi tidak perlu membicarakannya lagi. Aku bisa menggunakan elemen cahaya milikmu untuk mengendalikannya. Seketika, Ryan merasakan Rowan bertukar elemen dengannya. Dengan itu, masalah energi sinar matahari tampaknya benar-benar hilang bagi Rowan. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Rihanna dan yang lainnya terkejut karena si kembar dapat menahan energi sinar matahari sebanyak ini dengan kultivasi mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka tidak memiliki rahasia untuk mempermudah keadaan di alam ini. Namun, karena mereka adalah rekan Clifton, mereka tidak dapat memaksakan apapun. Rihanna kemudian melupakan pikiran-pikiran itu dan berbicara kepada Clifton. Baiklah, silakan saja dan cobalah tunjukkan jalan kepada kami. Sulit bagi kami untuk melihat ke depan. Clifton mengangguk. Baiklah, ikuti aku. Clifton bergabung dengan banyak Sun Urpins lainnya saat mereka maju ke depan. Awalnya, tidak ada yang aneh. Satu-satunya risiko adalah tingginya konsentrasi energi sinar matahari. Namun, karena semakin melemah, menjadi lebih mudah bagi semua orang untuk duduk kembali. Tiba-tiba, Clifton berhenti, begitu pula banyak Sun Urpin lainnya. Dia bukan satu-satunya. Ryan juga berhenti bersama mereka pada saat yang sama. Ada apa? Tanya Rihanna sambil berusaha mengalihkan pandangan. Sayang sekali, tempat ini masih terlalu terang, dan indera spiritualnya terasa sangat terbatas di tempat ini. Ada beberapa konsentrasi energi sinar matahari yang bergerak maju, jelas Clifton. Mereka mungkin adalah beberapa binatang alam sinar matahari yang sering kita lihat di luar. Hanya saja yang ini cukup kuat. Kelompok lain dari berbagai kekuatan segera berpencar ke beberapa arah. Setiap orang punya rencana sendiri, jadi mereka tidak perlu bertarung bersama. Melihat itu, Rihanna bertanya. Cek jalur termudah untuk kita. Kalau sudah ada orang yang ke sana, kita akan menyusul dari belakang. Clifton berkonsentrasi, tetapi dia tidak bisa melihat celah.
Para Sun Urpin lainnya juga tidak lebih baik. Rasanya Sunlight Beast tersebar merata. Tidak masalah arah mana yang kita pilih. Tentu saja, indraku hanya bisa melihat sejauh itu, jadi aku tidak bisa memastikan bagaimana situasi di depan. Bagaimana dengan para ahli yang masuk sebelumnya, seperti alam transisi dan alam transformasi elemental? Apakah mereka bertarung dengan ketukan ini? Salah satu teman Riana bertanya. Sayangnya, Clifton tidak punya jawaban untuk itu. Aku tidak tahu, dan melihat arah yang dituju semua orang, mereka juga tampaknya tidak tahu. Apa yang ingin kau lakukan? Tetap di belakang dan biarkan mereka yang di depan mencoba binatang buas terlebih dahulu, atau memanfaatkan kesempatan untuk mencoba maju lebih jauh lebih cepat. Riana adalah pemimpin kelompok mereka, jadi dia harus memberikan jawaban. Ada kelompok yang maju terus, sementara yang lain belum bergerak, seperti dia. Tidak ada gunanya tertinggal. Kita berada di tempat ini untuk mencari harta karun. Jika kita menunda terlalu lama, kita mungkin kehilangan kesempatan terbaik. Clifton, pilih saja arah yang tidak banyak kelompoknya dan bimbing kami melewatinya. Clifton mengangguk, dan saat ia hendak terbang, Ryan menghubunginya melalui indera spiritual. Ikuti arahanku. Ada celah kecil yang akan memungkinkan kita menghindari sebagian besar konsentrasi energi sinar matahari itu. Clifton terkejut, tetapi ia segera pulih. Ia bahkan tidak melihat ke arah Ryan agar yang lain tidak mengira ia sedang berbicara dengannya. Kau yakin? Bagiku mereka semua tampak sama. Di bagian depan, iya, mereka tersebar merata, Ryan menjelaskan. Namun, di luar barisan pertama binatang cahaya matahari, situasinya sedikit berubah. Mereka yang melewati sisi kiri, misalnya, akan berakhir di antara konsentrasi tertinggi binatang-binatang itu nanti. Pokoknya, percayalah padaku untuk saat ini. Clifton tidak dapat melihat perbedaan apapun, yang menunjukkan persepsi Ryan di alam cahaya matahari ini bahkan melampaui persepsinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak punya alasan untuk meragukannya karena dia tidak punya ide yang lebih baik. Dia mungkin juga mencobanya. Baiklah, ini jalannya, ikuti aku. Seketika, kelompok mereka terbang ke kejauhan. Hanya butuh waktu sekitar 1 menit hingga suara pertempuran bergema di telinga semua orang. Tidak lama kemudian, beberapa konsentrasi energi sinar matahari itu muncul di depan kelompok si kembar. Mereka dengan cepat berubah bentuk, mengambil bentuk berbagai binatang halus yang menerkam kelompok mereka. Riana segera menarik Clifton ke belakang dan mengambil alih barisan depan bersama para ahli Saint Realm lainnya. Kau tinggal di sana bersama teman-temanmu. Aku akan mengurus mereka bersama yang lain. Clifton dan si kembar tidak punya alasan untuk mengeluh. Jika mereka ingin bertarung, biarkan saja. Memiliki kultivasi yang rendah tampaknya tidak selalu merupakan hal yang buruk. Serangan energi fisik dan spiritual dari berbagai elemen menghujani binatang cahaya matahari. Namun, binatang cahaya matahari jumlahnya hampir sama, jadi mereka tidak langsung tumbang. Intinya adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli alam transformasi jiwa, setidaknya. Riana dan yang lainnya segera mengerti mengapa ada begitu banyak pertempuran yang terjadi tanpa henti. Binatang-binatang ini sudah menyebalkan untuk dihadapi. Namun, ada satu keuntungan. Binatang-binatang itu tidak memiliki kecerdasan, jadi taktik normal terbukti cukup berhasil melawan mereka. Setelah sekitar 1 menit, Riana dan yang lainnya menghabisi binatang-binatang cahaya matahari mereka, dan begitu pula kelompok-kelompok lain di sekitarnya. Riana segera menarik Clifton ke depan lagi. Baiklah, teruslah membimbing. Pesan-pesan spiritual sense milik Ryan terus mencapai pikiran Clifton saat ia terbang di depan. Kemudian, mereka sekali lagi menemukan beberapa Sunlight Beast, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit, sehingga sangat mudah bagi Riana dan yang lainnya untuk mengurusnya. Itu memang jendela yang sangat kecil. Clifton sekarang bisa melihatnya, terutama jumlah binatang cahaya matahari yang jauh lebih banyak tidak jauh di sampingnya. Mereka cukup jauh sehingga tidak mengganggu mereka. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk kelompok lainnya. Bab 2976. Lihat, seseorang menunjuk ke bawah, dan di dekat beberapa binatang cahaya matahari, kelompok si kembar bisa melihat beberapa mayat. Namun, mereka berada di garis depan Saint Realm dan kelompok serupa, jadi mayat-mayat itu tidak mungkin berasal dari mereka. Ryan telah memperhatikan itu sebelumnya, dia hanya tidak sebutkan itu. Ryan,
Clifton menarik perhatiannya, bukankah mereka ahli alam transformasi elemental? Ryan mengangkat bahu. Mungkin, namun, itu tidak berarti binatang cahaya matahari di sini kuat. Hanya saja jumlah mereka sangat banyak. Menurutmu mengapa aku menemukan jendela kecil ini agar kita bisa melewatinya tanpa menarik terlalu banyak binatang buas itu? Itu karena para ahli yang datang lebih dulu menciptakannya. Oh, Clifton mengerti. Sekarang setelah dia sedekat ini, dia bisa tahu bahwa binatang cahaya matahari di sana memang memiliki kekuatan di sekitar level transformasi jiwa atau alam suci. Akan aneh jika mereka berhasil membunuh ahli alam transformasi elemen semudah itu. Baiklah, fokus, desak Ryan. Jendela ini tidak akan bertahan lama karena binatang sinar matahari tampaknya berkeliaran secara acak. Sekarang, terbang 11 derajat ke kanan dan terus lurus sejauh 2 kilometer. Perhatian Clifton kembali tertuju pada tugas yang harus diselesaikannya saat ia membimbing Rihanna dan yang lainnya. Pada suatu saat, Rihanna menyadari bahwa suara pertempuran mulai menghilang, menunjukkan bahwa kelompoknya memang maju dalam penjelajahan ini. Bagus sekali, Clifton. Jika Sekte Parton kami memperoleh teknik budidaya urpin matahari, kami pasti akan memberikanmu salinannya. Clifton mengangguk dengan ekspresi serius, masih terbang sesuai instruksi Ryan. Situasi ini berlanjut selama sekitar 1 jam. Ini masih merupakan jalur yang sama yang menghubungkan pintu masuk ke alam cahaya matahari di depan, dengan jarak 5 km yang sama di sepanjang jalan. Sesekali, mereka bertemu dengan lebih banyak mayat kultivator atau ahli dari ras lain. Untungnya, itu juga merupakan jalur dengan jumlah binatang cahaya matahari paling sedikit. Indra spiritual mereka tidak dapat menjangkau terlalu jauh, berbeda dengan Ryan, yang tidak memiliki masalah dengan itu. Jika mereka dapat melihat apa yang dilihat Ryan, mereka akan melihat tumpukan mayat tidak terlalu jauh dari jalur yang mereka gunakan. Asteris desir, asteris. Pedang Rihanna memotong inti binatang cahaya matahari lainnya, membuat energi cahaya mataharinya menghilang di sekitarnya. Tidak jauh darinya, dinding cahaya kuning terang dapat terlihat. Bahkan dia tidak dapat melewatkan benda itu dengan penglihatannya yang terbatas. Itu seharusnya jalan keluar. Alam cahaya matahari ada tepat setelah itu. Semua orang menjadi bersemangat, terutama karena kelompok kecil mereka yang tidak lebih dari beberapa puluh ahli masih belum kehilangan satu pun anggota. Ada satu luka di sana-sini, tetapi tidak ada yang serius. Semua orang melirik ke arah Clifton, merasa senang karena mereka mendapatkan Sun Urpin yang sempurna untuk membimbing mereka. Clifton tidak dapat menahan rasa panas di wajahnya, bahkan lebih dari saat dia berkultivasi dengan energi sinar matahari. Itu bukan dia, itu sama sekali bukan dia. Namun, dia tidak akan memberitahu yang lain tentang hal itu. Ahem, sepertinya tembok itu hampir kosong dari binatang sinar matahari. Namun, ada banyak mayat dari para ahli sebelumnya. 2 kelompok sebelumnya pasti telah membersihkan area itu sebelum melewatinya. Atau begitulah yang Ryan katakan kepadanya. Valatis, yang masih mengikuti mereka, menebas Sunlight Beast yang sendirian sebelum melihat ke dinding cahaya kuning terang di depan. Lady Diana, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melewatinya? Rihanna menyipitkan matanya. Untung saja mereka adalah orang pertama yang tiba di sini dalam kelompok ketiga. Namun, itu juga berarti mereka harus menguji semuanya sendiri. Dia kemudian melirik Ryan dan Rowan, bertanya-tanya apakah dia harus memaksa mereka maju. Namun, Clifton telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, jadi memaksa teman-temannya untuk mengambil risiko mungkin malah membahayakan segalanya. Baiklah, biar aku periksa dulu, kata Ryan, Jerry tiba-tiba. Clifton kembali terkejut. Kau tidak perlu melakukannya. Mereka tidak akan memaksamu selama aku masih menjadi pemandu mereka. Ryan tersenyum tipis. Jangan khawatir, pihak lain aman. Percayalah padaku. Tanpa menunggu jawaban, Ryan melewati dinding kuning dan muncul di sisi lain. Seketika, lingkungan yang sangat terang itu menghilang. Di sini masih siang meskipun di luar sudah malam. Meskipun demikian, tingkatnya masih normal. Tetap saja, di sini masih banyak energi cahaya matahari, bahkan lebih banyak daripada di jalan setapak menuju tempat ini, gumam Ryan dalam hati. Saat itulah dia melihat beberapa kultivator terbang ke arahnya. Mereka mencoba bersembunyi dari pandangannya. Sayang sekali mencoba melakukan hal seperti itu terhadap jiwa alam dewa puncak hanyalah angan-angan belaka. Di atas segalanya,
Ryan bisa melihat warna merah dari niat membunuh. Tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang dari kelompok ahli alam transformasi elemental sebelumnya. Oh, begitu. Mereka tetap tinggal untuk menyergap alam Sein dan para ahli di bawahnya yang datang setelah kelompok kedua. Itu adalah rencana yang bagus karena kelompok pertama yang muncul pastilah yang terbaik. Itu juga berarti mereka akan memiliki cukup banyak barang berharga di cincin spasial mereka. Ryan merenung sejenak dan tersenyum tipis. Hehe, dan disinilah aku, mencoba mencari cara untuk memisahkan diri dari orang-orang Rihanna. Sepertinya aku mendapat kesempatan. Tanpa berpikir dua kali, Ryan terbang kembali ke dinding dengan santai. Ia bertindak seolah-olah tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Begitu sampai di sisi lain, ia berbicara kepada Rihanna. Nona Rihanna, sisi lain jauh lebih mudah dilihat, tetapi ada lebih banyak energi cahaya matahari juga. Indra spiritualku juga tidak bisa masuk lebih dari beberapa meter ke sana, jadi aku tidak bisa memastikan apakah tidak ada ancaman. Rihanna menghela napas lega. Bukan saja dia tidak perlu meminta orang lain untuk memeriksa, tetapi ternyata semuanya baik-baik saja. Baiklah, semuanya, tetap waspada. Dia memeriksa jalan di depan untuk kita, jadi kita tidak punya alasan untuk bersembunyi di sini. Bersiaplah untuk apapun. Akhirnya, kelompok mereka melewati penghalang. Bab 2977. Mereka melewati penghalang dan melihat skenario baru. Meskipun ada lebih banyak energi sinar matahari, mereka hampir tidak dapat mengatasinya. Ryan dan Rowan jelas tidak merasakan masalah apapun. Namun, dunia sekitar tidak seperti yang dibayangkan. Dengan jumlah energi sinar matahari sebanyak ini, Anda akan berpikir tidak ada kehidupan yang dapat berkembang di sini. Namun, tidak ada kekurangan tanaman dan pohon dimanapun mereka memandang. Hanya saja kehidupan di sini sedikit berbeda. Semuanya memiliki corak kuning yang berbeda. Clifton melihat tanaman di bawahnya dan tidak bisa tidak merasa gembira. Energi sinar matahari yang begitu kaya dan bersih, sangat cocok untuk budidaya saya. Dia tidak dapat menyerap energi sinar matahari di sekitarnya karena tidak sama dengan energi matahari yang sebenarnya. Sebaliknya, energi sinar matahari dari alam sinar matahari cukup berbahaya bagi para urpin matahari. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa para urpin matahari secara alami tahan terhadapnya. Namun, tanaman dan pohon adalah cerita lain. Mereka tampaknya mampu memurnikan energi sinar matahari yang mereka serap dan menyimpannya dalam tubuh mereka. Namun, Ryan dan Rowan mengabaikan semua itu. Sebaliknya, mereka melirik ke arah tertentu dan menunggu saat yang tepat. Teman-teman kita datang. Tiba-tiba, kilatan cahaya ungu muncul di dekat Rihanna, membuatnya terkejut. Dia segera menggerakkan pedangnya untuk menangkisnya, tetapi kekuatan di balik serangan itu jauh lebih tinggi daripada yang bisa dia tahan di Sein Realm miliknya. Rihanna terlempar sambil batuk darah, dan selamat dengan seutas benang. Situasi serupa terjadi di mana-mana. Beberapa ahli Sein Realm, termasuk Valatis, menjadi sasaran pada saat-saat terburuk. 5 dari mereka tewas dalam serangan pertama, sedangkan sisanya tidak bernasib lebih baik. Satu-satunya keuntungan dari kelompok Rihanna adalah mereka memiliki sekitar 40 anggota, sementara para penyerang hanya 15 orang. Meskipun demikian, mereka semua adalah ahli alam transformasi elemental tanpa emblem pada pakaian mereka. Tidak diragukan lagi mereka adalah kultivator pengembara yang tidak peduli dengan akibat dari tindakan mereka. Mereka yang berada di bawah Sein Realm langsung menyebar, mencoba melarikan diri. Karena para ahli Sein Realm menjadi sasaran, mereka mungkin mencoba menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari area ini. Sayangnya ide itu hanya bertahan sesaat. Para ahli Sein Realm sudah kesulitan menahan konsentrasi energi sinar matahari di tempat ini, apalagi mereka. Mereka dilindungi oleh para senior mereka yang lebih kuat, dan begitu mereka meninggalkan jangkauan perlindungan mereka, energi sinar matahari mulai memasuki tubuh mereka meskipun mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahannya. Karena mereka bisa lari lebih dulu, hanya ada satu pilihan lain. Mereka terbang kembali ke dinding yang terang. Paling tidak, energi sinar matahari di sisi lain masih bisa mereka tahan. Asteris suara, 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 suara. Namun, mereka semua terkejut ketika lebih banyak kultivator muncul. Mereka juga berada di alam transformasi elemental, tetapi hanya di tahap awal dan tengah. Karena perbedaan kultivasi yang tipis,
mereka tidak menyerang para ahli alam Sein dan fokus mencegah mereka yang lebih lemah melarikan diri. Serangan lain datang ke arah Ryan, memaksanya untuk menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah benda dari cincin spasialnya. Benda itu bersinar dengan cahaya biru sesaat, menciptakan penghalang elemen air di sekelilingnya. Serangan itu mengenai benda itu, dan kekuatannya berkurang. Meskipun demikian, benda itu menghentikan serangan ahli alam transformasi elemen tahap puncak. Dia kemudian menggunakan kekuatan serangan itu untuk melesat ke kejauhan, mengabaikan yang lain. Sekte Parton tidak dikenal sebagai sekte yang bersatu. Rihanna tidak peduli jika yang lain mati selama dia selamat. Dia bukan satu-satunya. Valatis juga menggunakan item yang berbeda, meskipun item ini memiliki properti spasial. Dalam sekejap, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak sebelum menghilang. Itu adalah semacam jimat teleportasi. Valatis beruntung. Karena dia adalah Saint Realm expert di middle stage saja, dia tidak langsung menjadi target. Kalau tidak, dia pasti bisa mengaktifkan jimat itu tepat waktu. Tak seorang pun lawan yang merasa aneh, dan mereka juga tidak terlalu peduli. Wajar saja jika beberapa orang berhasil melarikan diri, terutama dengan perbedaan jumlah. Mereka hanya perlu mencegah satu hal, mereka tidak boleh membiarkan siapapun kembali ke dalam tembok dan memperingatkan kelompok berikutnya. Jika tidak, keuntungan mereka akan jauh lebih buruk. Ada alasan lain mengapa mereka melakukan operasi ini, mereka kehilangan Sun Urpin mereka dalam perjalanan ke sini. Sun Urpin sudah terbukti sangat membantu untuk menghindari dan mendeteksi bahaya, jadi melanjutkan perjalanan tanpa Sun Urpin bukanlah hal yang ideal. Mereka bermaksud untuk menangkap Sun Urpin dari kelompok ini. Karena kelompok ini adalah yang pertama keluar dari jalur masuk, Sun Urpin mereka pasti juga cukup bagus. Namun, pada saat itulah pemimpin mereka menyadari sesuatu. Sial, di mana Sun Urpin yang baru saja masuk itu? Meskipun indera spiritualnya sangat terbatas, dia seharusnya cukup dekat untuk merasakan kehadirannya, atau begitulah seharusnya. Sayangnya baginya, Sun Urpin benar-benar menghilang begitu saja tanpa ada yang menyadarinya. Sekitar 1 kilometer dari tempat itu, dua anak muda dan seekor Sun Urpin tiba-tiba muncul begitu saja. Tidak, mereka masih tidak terlihat oleh siapapun yang mencoba melihat dari luar. Namun, mereka dapat melihat semua yang terjadi tidak jauh dari sana. Bahkan di Kekaisaran Werdelem, segala sesuatunya masih mengikuti aturan dunia kultivasi, komentar Ryan sambil mendesah. Dengan kultivasi mereka, Ryan dan Roan tidak perlu repot-repot menyerang. Mereka tidak memiliki kultivasi yang cukup tinggi untuk membuat musuh menargetkan mereka terlebih dahulu. Si kembar menunggu saat tidak ada yang memperhatikan mereka dan menggunakan skill Light and Divine Sense Bending milik Ryan. Skill itu masih aktif, dan si kembar meninggalkan area itu dengan mudah. Bab 2978. Clifton masih terkejut dengan hasil serangan sebelumnya. Si kembar tidak memberi tahu apapun kepadanya. Ketika serangan dimulai, mereka hanya menyentuh tubuh halusnya dan menyuruhnya untuk tetap diam. Clifton kemudian dipindahkan perlahan ke posisi tertentu di medan perang yang kacau itu hingga mata semua orang tidak menyadari kehadirannya sejenak. Pada saat itulah dia merasakan cahaya di sekelilingnya berubah aneh. Dia masih bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya, tetapi dia bisa tahu ada sesuatu yang tidak beres. Keterkejutannya semakin bertambah ketika Ryan dan Roan mulai terbang santai di antara pertempuran sambil menariknya bersama mereka. Beberapa ahli dari musuh dan sekutu lewat di dekatnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tampaknya dapat menyadari kehadirannya, maupun kehadiran si kembar. Ketika mereka sudah jauh, Ryan mengomentari Kekaisaran Werdelem, dan baru saat itulah Clifton tersadar. Astaga, bagaimana bisa kau melakukan itu? Kok tidak ada yang menyadari kita bergerak lambat seperti ini? Ryan tertawa menanggapinya sementara mereka terus menjauh dari jalan masuk. Apa kau lupa? Aku melakukan hal serupa saat kau bertemu Valatis untuk pertama kalinya. Ingatan Clifton kembali ke hari-hari saat pertama kali bertemu Ryan dan Roan, atau Tom dan Jerry. Ketika mereka pergi, pesawat udara dari Sekte Parton datang dan Valatis meminta bantuannya di pesawat udara tersebut. Kemudian, dia dihubungi oleh Ryan melalui indera spiritual. Namun, Clifton sama sekali tidak menyadari kehadiran Ryan dengan indera spiritualnya. Benar, kamu pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Namun, kamu berada di luar pesawat udara, dan tidak seorang pun tahu kamu ada di sana.
Kali ini berbeda. Semua orang tahu tentang kehadiran kita, dan mereka tetap merindukan kita. Ryan mengangguk. Ya, itu sedikit keterampilanku. Kau tidak perlu tahu cara kerjanya karena toh kau tidak akan bisa menggunakannya. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa itu sangat berguna di tempat ini, terutama karena indera spiritual sangat terbatas. Rowan mengabaikannya dan melihat sekeliling. Baiklah, kita sudah sampai, tapi kemana kita harus pergi? Clifton, ini wilayahmu. Bisakah kau mencari tahu sesuatu? Clifton ingin tahu lebih banyak, tetapi akan konyol jika si kembar tiba-tiba menceritakan semua rahasia mereka. Baiklah, coba kulihat. Ia menenangkan diri dan memutuskan untuk mengabaikan kemampuan si kembar untuk sementara. Jika ada, itu adalah jaminan yang sangat besar bagi Clifton di tempat yang tidak dikenal ini. Pikiran Clifton terhubung dengan lingkungan sekitar. Ia belum pernah ke sini sebelumnya, tetapi seolah-olah ia selalu ada di sini. Jauh di dalam hatinya, lambang sayap samar mulai bersinar sedikit, dan koneksi tampaknya terbentuk. Tak seorang pun tahu, tetapi hanya Clifton yang memiliki kemampuan itu di tempat ini. Jadi kau masih di sana, pikirnya dalam hati. Baiklah, yang dapat kukatakan adalah energi sinar matahari tampak berbeda di arah itu. Hanya sedikit, tetapi mungkin ada artinya, kata Clifton sambil mengarahkan sayapnya ke depan. Si kembar mengangguk dan mereka segera terbang ke arah yang ditunjuk Clifton. Jauh di depan, Zana dan Philo telah lama terpisah dari para ahli alam transisi lainnya. Tidak seorang pun tahu di mana menemukan apa yang disebut batu Wereldem surgawi, jadi tetap bersama juga tidak masuk akal. Hukuman surga. Zana mengendalikan kubus biru bening di tangannya yang memancarkan sifat elemen petir yang kuat. Kubus itu bersinar sesaat, dan sambaran petir datang dari langit, menghantam binatang cahaya matahari tepat di intinya. Binatang cahaya matahari sekuat ahli alam transformasi elemental. Namun, intinya hancur dalam sekejap. Binatang itu tidak memiliki peluang melawan kekuatan Zana. Seperti yang diharapkan dari pemilik toko harta karun Huester, komentar Philo di samping. Semua yang kamu gunakan sejauh ini adalah harta karun langka yang bahkan para ahli alam transisi akan kesulitan untuk mendapatkannya. Zana menyimpan kubus itu dan tersenyum. Menurutmu mengapa tidak ada satupun dari orang-orang tua itu yang berani menentangku? Aku mungkin bukan kultivator terkuat dalam hal kekuatan individu, tetapi aku yakin dia akan memiliki cukup harta untuk menutupi kekurangan itu dan memanfaatkannya. Itu juga berlaku untukmu. Sebaiknya kau tidak mencoba hal-hal yang aneh. Philo tidak merasa khawatir. Aku tidak bisa melakukannya meskipun aku menginginkannya. Aku tetap membutuhkanmu untuk mengembalikan benda itu ke toko harta karunmu. Baguslah kalau kau tahu, jawab Zana. Setelah itu, ia mengambil benda lain dari cincin spasialnya. Benda itu tampak seperti bingkai bunga kecil, cukup aneh. Namun, benda itu juga tampaknya terhubung dengan alam cahaya matahari. Bingkai itu menyerap energi cahaya matahari dari sekitarnya, menyebabkan bingkai bunga itu berbentuk bunga kuning yang halus. Bunga itu melayang menjauh dari tangan Zana dan mulai berputar selama beberapa detik. Akhirnya, kuncupnya menunjuk ke arah tertentu sementara energi cahaya matahari membuat garis yang terlihat di depan. Melihat itu, mata Zana berbinar. Akhirnya, ada reaksi. Kalau butuh waktu lebih lama, aku pasti akan kembali dan membunuh orang yang menjual ini padaku. Ayo, Philo, pastikan indramu tetap tajam untuk mencegah bahaya. Philo mengangguk. Baiklah. Namun, aku hanya bisa membantumu dengan hal-hal yang berhubungan dengan energi sinar matahari. Jika ada perangkap atau apapun yang tidak menggunakannya, aku mungkin tidak akan banyak membantu. Tentu saja, kau membayarku, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mencapai tujuanmu. Itulah yang aku butuhkan, Zana tidak keberatan. Sekarang, ayo kita pergi. Di tempat lain, seorang lelaki tua memejamkan matanya sementara temannya melindunginya di sampingnya. Jika Ryan ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki itu. Dia adalah Dili, Master Sekte dari Sekte Pembelah Dunia. Temannya, seorang ahli alam transisi tahap akhir, adalah seorang tetua tinggi dari sekte yang sama. Dili membuka matanya, menatap jauh. Wanita tua itu bergerak lagi, dan kali ini dia tampak sangat bersemangat. Waterto, kau benar. Dia tampaknya tahu sesuatu. Waterto tidak terkejut. Aku mengenalnya. Dia tidak pernah mengambil risiko. Jika dia datang ke ekspedisi ini,
itu karena dia memiliki kartu tersembunyi. Tetap saja, tak kusangka SWOT intenmu bisa sejauh ini. Kau bahkan bisa meninggalkan sedikit saja di dalam diri seseorang dan mengikutinya nanti. Sungguh mengesankan. Dili bangkit. Aku baru belajar cara melakukan ini baru-baru ini. Jangan khawatir, kau juga melihat demonstrasi yang sama seperti yang kulihat saat itu. Kau tidak jauh dari itu. Baiklah, ayo pergi. Ada batas sejauh mana aku bisa merasakannya. Akhirnya, keduanya melesat bersama ke kejauhan.